Sebenarnya perkenalkan Pak, kami dari kelas Sastra Indonesia B standar 2023 Universitas Nadiem Barat. Jadi di sini kami ditugaskan oleh Pak Muhammad Andi Januar Safrulai untuk bertanya seputar salah satu puisi karya sastrawan tersebut. Jadi di sini kami memilih Abang untuk menggali informasi di dalam puisi Abang yang berjudul Pulang Bandung. Jadi di sini kami mau bertanya Bang, apa sih yang melatar belakangi Abang untuk menciptakan puisi se-legend itu? Nah, sebenarnya kan puisi ini berawal dari keinginan kita untuk membangkitkan kembali Medan itu sebagai rumah kita gitu. Jadi, waktu kita membuat festival Akhlak Medan itu ternyata dikomplain oleh penyair atau yang lain kan. Komplainnya kenapa memakai judul Akhlak Medan, padahal kan sebenarnya siapapun berhak kan menyatakan dirinya Akhlak Medan, tidak hanya sastrawan ini boleh sebut namanya. Dengan terjadi perdebatan itu akhirnya dibuatlah festival Akhlak Medan. Jadi tambah puisinya sehingga supaya tidak ada lagi merasa tersinggung, merasa itu miliknya, merasa segala macam. Nah, festival Akhlak Medan itu kemudian berkembang menjadi karya puisi. Jadi dibuatlah festival puisi, penulisan puisi, judulnya Bung Akhlak Medan semua. Jadi semua judulnya Bung Akhlak Medan. Jadi ada Bung Akhlak 1, 2 sampai ada 1 Bung Akhlak Medan. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menghakimi sebuah kata itu dan begitu. Sama halnya seperti puisi Aku Khair Anwar itu, aku itu bukan milik Khair Anwar. Semua orang boleh memakai judul aku, tergantung isinya memang harus tidak sama dengan Khair Anwar kan. Aku itu aku versi dia. Itulah akhirnya di festival itu saya itu harus membuat Bung Akhlak Medan itu untuk menunjukkan bahwasanya aku itu adalah Medan itu adalah rumahku. Jadi Medan itu kita ambil latarnya itu sejarahnya. Siapa yang mendirikan Medan itu? Berarti awalnya itu kan berangkat dari sebuah kampung yang namanya Kampung Medan yang didirikan di antara pertemuan Sungai dan Sungai Baruga oleh Bupati. Akhirnya itu kita angkat dulu supaya menguatkan ikon Medan itu adalah sebuah sejarah yang dimulai dari adanya perkampungan Medan. Yang kedua, Medan itulah sebuah kota kebanggaan. Jadi kemanapun kita pergi, kita selalu menyatakan Akhlak Medan. Jadi kota manapun pun Akhlak Medan. Untuk menjadikan ikon kita bahwa Medan itu punya jiwa dan sejarahnya tidak kalah menariknya dari kota. Makanya isinya pun bicara tentang berupa pintu, tentang bagaimana perkembangan kota dari mulai kampung, rumah apa namanya itu papan, jalan yang sekitar segala macam itu dimasuk di dalam. Berarti lebih banyak sejarah-sejarah Medan ini ya?
tapi kan tidak full sejarah, ya kan? Karena kita yang mau kita ambil dari situ adalah Bung Akulah Medannya itu, jadi bukan sejarah. Jadi sejarah yang kita ambil untuk asal muasal berdirinya Medan. Kan kegiatan ini kayak memberikan kritik terhadap perkembangan kota dan kapitalisme dengan frasa seperti bau amis udara kapitalis. Bagaimana Abang menggunakan bahasa dalam puisi ini untuk menyampaikan kritik sosial terhadap perkembangan kota dan kondisi sosial ini? Ya memang puisi itu kritik, tapi ketika orang baca itu tidak ada rasa dia sedang dikritik, dia cuma dikabarkan. Jadi Medan itu boleh dibangun dari mulai jalan aspal sampai aspal beton, sampai rumah pun dibangun, sampai dinding terpaksa dirubuhkan segala macam, dibangun toko-toko segala macam. Tapi tetap bagaimanapun perkembangan Medan itu tetap namanya Medan. Walaupun nanti akan dibangun ring road, jembatan, tol segala macam, dan kampung Medan itu berubah menjadi sebuah kota megapolitan segala macam, tapi namanya tetap harus Medan. Itu Medan terus tetap menjadi. Jadi nggak terasa memang kritiknya itu, memang kita sedang mengkritik. Jadi kalau ada demo mahasiswa itu demo di wali kota, di situ selalu dibaca orang memang itu, karena maunya kita kan sejarah itu, misalnya daerah Sawan itu sebagai kota lama, kota cagar budaya itu yang dirubuhkan, tapi kan banyak yang dirubuhkan sudah. Kita maunya itu jangan ada perubahan itu, biarlah dia menjadi kota lama, kan menjadi destinasi juga. Nah, untuk proses penciptaannya bahkan kalau bilang tadi banyak ya versinya, bukan hanya satu, ada selanjutnya itu proses penciptaan itu berapa lama sih Bang? Dari yang pertama dulu. Oh, kalau puisi Bung Akulah Medan itu cuma satu, tapi kan dibuat oleh penulis-penulis lain. Sampai ada 100 judul Bung Akulah Medan, cuman karyanya beda-beda nama karyanya. Penulis muda, penulis muda itu kan membuat juga Bung Akulah Medan. Sampai dibukukan juga. Itu ada. Pembuatannya 1 bulan Pak. Kalau puisi saya itu membuatnya karena emosional, waktu itu kita hanya 2 hari. Sekitar 1 minggu lah, jadi 2 hari penciptaan, pengendapan, berarti pembacaan kembali, baru publikasi. Kalau yang lain-lain itu tidak ada bunga penggunaan status kata. Kita Napoleon cuma 1, dia nggak pakai seri, dia Bung Akulah Medan. Kalau karensi siapa ya, kita ada Bung Akulah Medan 2, ada dia di Ramna, Bung Akulah Medan 4 atau 5. Untuk pembuatan atau menulis puisi yang ini kan harus memastikan bahwa setiap bait atau barisnya itu kan memiliki mendalam. Nah, kami mau tips bagaimana cara Bang Akion membuat puisi ini memiliki makna yang mendalam. Ya, bahasa itu kan pertama bahasa yang sedang kita alami. Jadi ada kejadian yang sedang kita alami, tapi kejadian itu tidak bisa secara verbal atau vulgar apa adanya kita tulis. Kita harus cari kiasan lain. Kiasan lain itu yang bisa memunculkan ritme, minimal
minimal dia enak dibaca gitu. Jadi ada padanan katanya, ada persamaan bunyi, tapi tanpa mengurangi maksud yang mau sampaikan. Misalnya senapan itu senapan yang dibawa tentara itu kan di depan saya kejadiannya. Orang demo tentang pejabat pemerintah ini mengenai kota Medan kok begitu. Tapi demo itu tidak itu harus terlalu panjang dan bilang ada isu pada ini tangkap penuh. Aduh, nah itu kan kita kan kamu kita bilang terlalu panjangnya itu diarahkan ke tubuhnya mau dibunuh kan nggak bisa gitu, jadi nggak enak lagi. Udah berubah. Satu kalimat itu bisa punya makna yang luas. Nah itu memang butuh pemikiran juga. Dan kita yang mengartikan, kalau kita artikan bisa nggak kita mengerti? Belum tahu orang lain pasti. Ya. banyak visi lain kan, selain bukan hanya kota Medan, WTD kan banyak juga yang kritik kan. Dulu airnya jernih, sekarang udah agak berubah lah. Dulu sempat hitam yang paret putih. Sekarang paret kalau ada musim kemarau dia hijau atau apa. Dulu kalau ada musim kemarau hitam kan. Tapi sudah berubah. Yang penting buat puisi itu enak dibaca itu dulu, enak dibaca dan gampang dipahami pembaca. Jadi bahasanya nggak bahasa bahasa apa adanya, bahasa vulgar atau apa verbal. Karena sebuah puisi yang baik itu selalu enak dibaca ketika dia masuk biasa. Orang Melayu kan suka itu, karena kita berada di daerah Melayu kan. Ya. Kalau untuk gaya penyampaiannya sendiri kan, misalnya yang biasa disampaikan orang menulis di sini, apakah gaya penyampaian untuk secara tegas atau secara mellow aja? Tergantung ya. Kalau dia sedang emosional pasti meledak bahasanya kan. Kalau dia sedang romantis pasti meledak. Jadi tergantung suasana kapan dia mau. Nggak bisa dia dalam keadaan sedih ya buat gembira aja. Itu dia buat sedang gembira dia berpikir. Bukan, memang dibiarkan dia luap-luap emosi mati. Dengan orang tuh kadang-kadang kita marah sama orang itu. Tahun kita mah kita marahi kadang-kadang karena kita emosional kan. Kok apa kok ini? Enggak ada ini. Kena emosional ini. Ya, dicurahkan semua. Jadi selagi kita emosional jangan ada yang dekat-dekat. Pasti kena semprot lah, kena apa dan jika kita memposisinya kontrol itu tak ada. Karena puisi yang terlalu vulgar, yang apa adanya, segala macam, yang verbal, yang bahasa dari itu pasti tidak akan senang. Lo gampang nanti dicerna, tidak butuh pemikiran, dan maknanya pasti cuma satu gitu, dia tidak melebar. Karena nggak jelas itu, ada nggak kau ketemu ada? Ada lagi nih
POK itu dari ada yang puisi yang dipublis ke media sosial waktu zamannya ada yang dipublis ke koran, ada yang dipublis ke buku, ada sampai sekarang yang belum dipublis. Kalau dipublis kan kok nggak set enak gitu macam. Iya. Yang mau kita kritik waktu itu adalah COVID. Gimana sih kok Jokowi ini enak aja menyatakan di situ ada COVID, pada yang mati kok enak aja dikatakan itu COVID. Itu mau kita kritik, cuma kita datanya kan tertutup itu semua, tidak jelas dia. Jadi kita nggak bisa juga menyatakan ini adalah manipulasi segala macam, nggak boleh kan, karena nyatanya memang ada yang meninggal, tapi yang meninggal itu kenapa dibilang COVID? Apa sebabnya? Dokter pun tidak mau bersuara gitu. Datanya nggak dapat, mukanya nggak ada. Kita mau masuk ke rumah sakit aja, mulia itu nggak boleh. Jadi kita mendekati makamnya aja nggak boleh, ya bisa nggak dapat. Ini macam dirasakan. Mau kita tuliskan nanti fitnah aja tuh. Nggak perlu jelas. Sampai sekarang nggak jelas itu. Ada nggak COVID itu nggak ada. Ada lagi nih POK dari cacar monyet. Oh ada apa lagi nih, beri kali nih. Itu Jokowi nggak bilang itu Indonesia cacar monyet semua ya. Oh, mana kacau. Kalian membayangkan di Indonesia kan sudah masuk. Itu di mana? Itu dari Cina juga itu. Boleh coba ya mas. Itu yang belum tercapai. Kena data juga. Yang mau kita kritik, Jokowi jangan cuma ngomong aja, buktikan lah macam itu lah. Karena saya tengok begini, kalau ngomong kamu gini ya. Tapi kan nggak langsung kita bilang itu nama Jokowi, kita langsung pakai bahasa lain yang biasanya lain ya yang belum bisa mau dia kan. Itu belum. Kita ambil datanya dari Cina pun nggak dapat. Mau terus. oh berarti kalau penciptaan puisi ini bang nggak harus di tahun itu juga, kalau bisa Enggak. Kalau dapat nanti kalau masih hidup saya tahun 2030 dapat datanya lah. oh tapi kayak puisi Bung Paklumi ini bukan kayak gini kan di tahun 2003 ya, bukan kejadiannya memang Kejadiannya tahun 83 sudah terjadi, tahun 80 terjadi, semua dikumpulkan, gabung. Kalau nggak salah demonstran itu sudah hari ketiga itu tahun 80-an gitu. Itu sudah terjadi. Ya, mengerikan sekali. ya bang juga udah sempat gitu melihat beberapa Udah ikut demo juga. Ikut demo juga untuk merasakan itu. oh Iya. ya sesuatu Iya, itu demo juga kita ada mahasiswa sambil saya kena tembak. Tembak itu ada kita bawa ke rumah sakit yang satu. Kalau kena saya kan lebih parah lagi visinya tuh kan. Visinya beda lagi kan. iya Mungkin aku tertembak. Jadi masa-masa Soeharto lah, zaman Soeharto itu demo itu memang besar-besaran. Yang kecil-kecilan itu demo. Ada Jokowi. Kecil aja. Soeharto besar-besaran. Nah memang apanya juga, jabatannya juga kan terlalu ringan juga kan, terlalu juga masyarakat. Kalian baca buku itu ada nggak kritik itu terasa?
Ada. Tadi yang Oh iya. seperti meneraki melatih dan sebagai pelatih. Tapi tetap Medan namanya kan. Medan akan jadikan kota megapolitan. Megapolitan nggak terasa, nggak ada namanya, kan tak Medan aja. Medan megapolitan kan nggak ada. Nah, itu yang penting kan Medannya tetap, jangan ada Medan metropolitan. Kalau Jakarta kan ada Jakarta metropolitan. Medan akan dibuat seperti negara Jakarta metropolitan, meniru itu, tetapi tidak merubah nama Medan metropolitan. Kan itu kan. Medan akan berubah menjadi negara metropolitan. Makanya abang masih bahasa Inggris itu masih modernisasi sama tradisional kayak dulu kita lagi Iya. anak belajar. Iya itu. Itu kan termasuk memprediksi juga mas Bang. Iya. Yang terjadi itu kan udah hampir 10 Tanah bulan udah habis, Iya. udah habis kan di negara orang itu, negara para maklar tanah. Termasuk sebenarnya itu lapangan apa itu, lapangan Wisma Benteng sama gedung wali kota itu kan sebenarnya kalau ada ahli warisnya kan bisa digugat, itu bukan tanah negara. Itu ahli warisnya dulu ini tidak ada nggak? Tapi katanya ada. Tidak. Nah, kita gimana? Termasuk nama budaya ini ada. Ini tanah yang tanah kerajaan sebenarnya. Dan ada datanya. Tapi sekarang sudah terbongkar kan karena PGS kan. Nah, setelah itu pindah lagi. Kalau ahli warisnya itu menggugat itu, ya kata wali kota harus pindah. Ahli warisnya itu Pak mungkin cukup sekian bang. Terima kasih atas waktunya memberitahukan tentang makna secara langsung dari Bung Abdullah Medan ini. Dan kami benar-benar mengapresiasi isinya bagus dan benar-benar emosional. Iya. Bapak kan sering nih buat puisi kan, ada temanya macam-macam. Itu imajinasi bapak paling deras ngalir itu waktu lagi kayak mana, lagi di tempat ramai atau lagi sendiri atau mana? itu ada kejadiannya. Itu ada kejadian. Tidak ada kejadian. Kita catat kejadiannya apa. Ada yang kita tulis waktu kejadian itu ada tulis waktu kita juga. Iya, harus di lapangan ya. Ya, jadi sebenarnya kan yang paling penting buat puisi itu adalah kita merasakan apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita rasakan itu, apa yang kita dengar. Kalau kita melihat secara langsung, maka secara detail harus kita perhatikan juga masalahnya apa, siapa yang itu, kejadiannya apa, lingkungannya bagaimana, orang-orangnya bagaimana, juga perasaan dia gimana, keadaannya gimana. Kita catat dulu, baru dan tuliskan tuh nggak perlu dalam keadaan sendiri, menyepikan. Kadang-kadang kita pergi ke wartel, jadi tidak mengarang, tidak merekayasa kata-kata itu, mengarang. Memang namanya mengarang, tapi isinya bukan yang kita karang-karang. Ada datanya juga. Jadi diskusi yang bagus itu hadir langsung. Iya, kita menuliskan sesuatu yang kita alami, kata-kata. Jadi sekian dulu tentang pertemuan kita hari ini. Makasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.